Baik, masih berkaitan dengan pendekatan historis. Nah, pendekatan historis ini menilik pada asal-usul ya atau asal muasal mengapa terjadi A atau terjadi B. Nah, dalam konteks ini sebagai contoh ada seorang siswa yang motivasi belajarnya itu rendah. Nah, ini bisa ditelisik ya, dari asal-usul atau sejarahnya. Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh pola asuh orang tua atau lingkungan dan lain sebagainya. Berikutnya ada pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan deskriptif itu mengacu pada pendekatan yang memperinci ya atau menjelaskan sesuatu secara detail. Jadi pendekatan yang digunakan ini menjelaskan ranah-ranah psikologi pendidikan secara detail dan rinci. Kemudian ada juga pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional ini adalah pendekatan yang menitik beratkan pada hubungan. Nah, misalkan kalian sering melihat mungkin ya, melihat judul pengaruh ya, pengaruh pola asuh ya, pengaruh pola asuh terhadap tingkat belajar anak, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga di sini pendekatan komparatif atau pendekatan yang bersifat komparatif atau perbandingan. Sebagai contoh, misalkan tentang motivasi belajar juga ya, kita ambil contoh motivasi belajar dari siswa. Nah, ini motivasi belajar ini dipengaruhi oleh apa saja sih? Nanti diklasifikasikan motivasi belajar siswa yang lahir dari seorang keluarga guru misalkan dengan yang biasa itu bagaimana, itu bisa dibandingkan. Nah, berikutnya ada eksperimental. Nah, pendekatan eksperimental ini merupakan sudut pandang eksperimen atau percobaan yang nantinya diturunkan menjadi metode eksperimen tadi ya, dengan cara eksperimen. Berikutnya konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik itu adalah psikologi pendidikan merupakan psikologi yang mempelajari beragam isu dan pola perilaku individu dalam ranah pendidikan sebagai upaya untuk mendewasakan manusia dan tentu saja untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Berikutnya dapat disimpulkan setiap siswa itu unik dengan 3 dimensi kompetensi yang dimiliki, yaitu ada ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik, sehingga guru harus mampu memahami kondisi masing-masing siswa dan memperlakukannya secara tepat. Jadi tidak mengeneralisasi, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Berikutnya dapat disimpulkan ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi situasi, proses, dan hasil belajar. Nah, jadi ruang lingkup atau cakupan pembahasan psikologi pendidikan itu meliputi proses pembelajaran itu sendiri ya, baik dalam prosesnya, dalam kondisinya atau hasilnya. Itulah yang menjadi kajian dari psikologi pendidikan. Dan yang terakhir ada metode dan pendekatan yang sudah dijelaskan tadi. Metode diantaranya ada metode eksperimen, kemudian ada metode kuesioner, ada cross sectional, kemudian ada pendekatan historis, deskriptif ya, dan juga lain-lain yang bisa disesuaikan dengan objek material dan objek formal penelitian. Nah, ini adalah bibliografi atau daftar pustaka yang digunakan dalam materi pengantar psikologi pendidikan ini. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ya, dan juga tanggapan terkait dengan psikologi pendidikan ini, mari kita diskusikan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.